Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kesayangan kita yang insya Allah hadir setiap hari Rabu Mitra Pas dari pukul 17 hingga maghrib tiba nanti. Dan tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir Mitra Pas. Tentunya dalam dialog ini Anda bisa bergabung, Anda bisa masuk melalui beberapa media, termasuk melalui podcast kami karena kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM 42. Line telepon bisa dimanfaatkan lewat 02953858877. Sementara untuk Anda yang ingin komentar di fanpage kami Radio Pas FM 42, silahkan. Nanti akan ada space waktu, saya akan bacakan satu persatu. Dan WhatsApp bisa Anda kirim untuk suara ataupun voice note Anda, dan juga tulisan Anda bisa kirim ke 085277999101. Dan Mitra Pas sore kali ini kita akan membahas satu topik menarik. Kali ini pertemuan yang pertama dalam kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pada surat Al-Qasas ayat pertama Mitra Pas, dan sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM 4 narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap kru yang bertugas pada sore hari ini, khususnya Mas Ari yang selalu setia menemani saya. Semoga di awal tahun 2025 ini Allah memberikan limpahan rahmatnya agar tahun ini lebih meningkat, lebih baik, lebih meningkat ziyadatul khair daripada tahun 2024. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini tahun baru, surah baru, semoga berkah untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi waj'ala ahlaha siya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka taqaddama al-kalamu 'alal hurufi al-muqta'ati. Jadi mengenai penjelasan tentang huruf-huruf yang terpotong yang menjadi awalus surah sudah diterangkan di bab-bab awal, yaitu pertama ada pendapat sebagaimana Imam Suyuti bahwa ini adalah Allahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang mengetahui muradnya, dan ini menjadi bagian dari bukti kemukjizatan Al-Quran, yaitu Al-Quran ini terdiri dari bagian-bagian huruf hijaiyah ya.
dari abatasa itu ya, jelas ada ton, to, sin dan mim. Ini adalah bagian dari huruf hijaiyah, bangunannya sama, tetapi orang-orang Arab yang menggunakan dasar bahasa Arab sebagai gaya bahasa mereka tidak bisa membuatnya. Dan juga ini bagian-bagian dari bukti kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini memang sumbernya langsung dari Allah. Terus juga ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau memberikan penjelasan bahwa huruf-huruf yang potongan huruf yang menjadi awal surah ini sebenarnya adalah sebuah kalimat yang dapat dimafhum, difahami oleh para sahabat zaman dulu. Karena bukti sahabat tidak bertanya. Seandainya ada sesuatu yang tidak paham, pastilah sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad. Terus alasan yang kedua Ibnu Jarir At-Tabari, seandainya ada lafal-lafal yang ambigu, ini tentu akan memicu kontroversi orang-orang Quraisy pada waktu itu. Karena pada waktu itu motivasi dari orang Quraisy adalah melihat kelemahan Al-Quran. Dan ini nyatanya orang Quraisy yang sebenci itu kepada Nabi, yang sebenci itu kepada Al-Quran, tidak mempersoalkan tosimim, hamim dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang bisa dipahami pada waktu itu dan tentu tidak bisa dipahami waktu sekarang. Ini pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Semacam ketika ada orang mengatakan tadi saya sudah bercerita A sampai Z. Tentu kalimat A sampai Z ini bisa dipahami orang yang menjadi lawan bicara. Nah, jadi tetapi pendapat ulama yang tadi yang pertama Imam Suyuti dan yang lainnya itu lebih populer, yaitu Allahu a'lamu bimuradih, karena lebih ikhtiyat. Tilka ayatul kitabi utawi mu ikulah ayat-ayat Alkitab Al-Qur'an al-mubini kang pertelo. Tegese al-wadih al-jari al-kashif an haqaiqil umuri wa alima ma qad kana wa ma huwa kainun. Al-Qur'an ini adalah kitab Allah yang sangat jelas, yang menyingkap hakikat-hakikat semua perkara dan juga menjelaskan, mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Apa yang telah terjadi seperti cerita-cerita umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apa yang akan terjadi sebagaimana akan terjadinya hari kiamat, adanya hari pembangkitan, yaumul mahsyar, yaumul hisab, surga neraka, ini juga dijelaskan oleh Al-Quran. Kita lanjut. Inna fir'auna sa'tamana fir'aun iku ala sewenang-wenang sapa fir'aun fil ardi ing dalam bumi. Ai takabbaro wa tajabbaro wa tagha. Fir'aun ini adalah sosok raja yang diceritakan Al-Quran, raja yang sangat berperilaku sewenang-wenang. Wa ja'ala lan dadiaken sapa fir'aun ahlaha ing penduduke, rakyatnya, syi'an ing bergolongan-golongan atau berkasta, ai asnafan qad sarrafa kullu sanfin fima yuridu min umuri daulatihi. Jadi Fir'aun ini membagi penduduknya menjadi beberapa kasta, dan Fir'aun berlaku sewenang-wenang. Karena Fir'aun ini adalah bagian asli orang Egypt ya, dengan suku tertentu. Kemudian suku-suku yang bukan menjadi bagian dari sukunya Fir'aun ini diperlakukan tidak adil, khususnya Bani Israel pada waktu itu. Jadi mereka ditindas, diberi pekerjaan yang sangat berat. Waqad salatu alaihim hadal malaku al-jabbar al-anid yasta'miluhum fi akhassil a'mal. Jadi Fir'aun ini adalah raja yang sangat sewenang-wenang memperkerjakan Bani Israel ya, dengan pekerjaan yang paling hina. Wa yukadduhum lailan wa naharan fi ishghali wa ishghali riayatihi. Memaksa mereka bekerja siang malam tanpa upah dan bersifat sewenang-wenang, membeda-bedakan, tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Bahkan wa yaqtulu ma'ahadha abnaihim wa yasahini sa'ahum ihanatan lahum wa ihtiqaran wa khaufan. Jadi Fir'aun ini bahkan pernah membuat sebuah undang-undang yang sangat-sangat tidak manusiawi, yaitu setiap ada bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Kemudian jika lahir perempuan dibiarkan hidup.
Jadi diceritakan di sini dulu itu nggih, Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang dari bangsa Israel ini pernah berkunjung di wilayah Firaun, di wilayah Mesir, kemudian dengan membawa istrinya yaitu Dewi Saroh atau Sarah, dan kemudian ingin direbut oleh Firaun dan Allah menyelamatkannya. Setiap mau menyentuhnya tangannya kebas ya. Akhirnya Firaun memberikan apresiasi kepada Sarah dengan memberikan jariyah yaitu budak perempuan ya, wakilah ngoten. Jadi yang bernama Dewi Hajar. Dan kemudian Nabi Ibrahim pernah berpesan kepada Firaun bahwa nanti akan ada dari keturunan Ibrahim yang menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan Firaun. Dan ini diceritakan turun-temurun sehingga pada masa Firaun yang ada di masa Nabi Musa. Jadi Firaun itu adalah sebuah julukan untuk para penguasa-penguasa. Ada yang namanya Ramses, Menephan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan pada waktu itu Firaun yang hidup di masa Nabi Musa, ada yang mengatakan berpendapat adalah Ramses II atau Menephan, itu pernah bermimpi. Suatu saat ia bermimpi melihat ada bayi dan laki-laki dari orang Israel yang mengacak-acak kamarnya. Kemudian dikumpulkanlah ahli nujumnya dan mereka membuat takwil bahwa akan terlahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang menjadi penyebab kehancuran negerinya. Akhirnya Firaun membuat sebuah peraturan bahwa setiap perempuan dari Bani Israel ini yang hamil harus diawasi. Ketika nanti lahir, terus kemudian ada bidan-bidan dari orang Kipti, orang Mesir asli, yang menyaksikan kelahirannya. Ketika lahir laki-laki langsung dibunuh di hadapan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah adab yang luar biasa. Maka kalau kita yang saat ini sedang mendapatkan ujian, sebenarnya masih berat ujian umat-umat terdahulu. Maka kita selalu berdoa, Rabbana la tahmil alaina isron kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Dan kemudian Yastad'ifu menindas sapa Fir'aun ta'ifatan ing sekelompok minhum sanging Bani Israel, yakni Bani Israel. Fir'aun ini menindas dengan kejam Bani Israel pada waktu itu. Akan tetapi ternyata wanuri dulan ngersakaken karunia sapa ingsun annamuna ing to beri manuri dulan ngarepaken ingsun to kita annamuna ing to ngaruniai memberi karunia ala ladina ing atase wong akeh ustud'ifu kang tertindas fil ardi ing dalam bumi. Tetapi ternyata seberapapun hebatnya Fir'aun tetap kalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Fir'aun memberi peraturan setiap ada bayi laki-laki dibunuh, sehingga muncullah penasehat dari orang-orang Kipti yang memberi nasihat kepada Fir'aun, wahai sang raja, jika ini kamu lakukan terus-menerus, kita akan kehabisan stok laki-laki dari Bani Israel. Orang tua-tua mereka Bani Israel akan mati, sedangkan tidak ada penerusnya. Padahal kita membutuhkan pekerja-pekerja kasar dari Bani Israel. Kalau mereka mati, nanti siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan membantu memindahkan batu-batu untuk membuat sebuah piramida? Karena Fir'aun itu mempunyai ambisi yang besar, yaitu membuat sebuah piramida yang terdiri dari susunan-susunan batu besar, dan yang menjadi pekerja kasarnya adalah Bani Israel. Karena Bani Israel ini mempunyai fisik yang kuat sehingga dipekerjakan untuk pekerja kasar. Jadi muncul wacana, yaitu muncul ide kalau nanti dibunuh semua laki-laki Bani Israel, ia akan kerepotan dengan pekerjaan-pekerjaan besar sebagaimana membuat piramida. Akhirnya Fir'aun membuat kebijaksanaan, 1 tahun ini semua bayi laki-laki dibunuh, tahun berikutnya bayi laki-laki dibiarkan hidup sebagai stok, nanti kalau sudah dewasa bisa dipekerjakan untuk menjadi pekerja kasar. Na'udzubillah min dzalik. Betapa kejamnya Fir'aun pada waktu itu. Maka apapun itu, kita hidup di Indonesia, negara yang penuh damai seperti ini, kita diberi dengan segala kebebasan berpendapat, ini harus kita syukuri.
Jangan sampai kita ini kemudian mengusik negara ini sehingga terjadi ketidaknyamanan di dalam berbangsa dan bernegara. Kita harus syukur menjadi warga Indonesia dengan segala kedamaian. Barokah ada kedamaian, kita bisa ngaji dengan tenang. Barokahnya negara aman damai, yang petani bisa ke sawah, yang pedagang bisa ke pasar, begitu seterusnya. Maka kita harus ikut kontribusi menjaga kedamaian Nusantara. Ikut bangga menjadi warga Indonesia. Karena kedamaian ini adalah anugerah yang luar biasa. Bayangkan seandainya negara Indonesia ini chaos sebagaimana Timur Tengah, sebagaimana Suriah, maka kita tidak akan bisa beraktivitas secara normal. Nggak bisa ngaji seperti ini, nggak bisa bertanam, nggak bisa bertani, tidak bisa berdagang karena negara nggak aman. Maka keamanan negara ini kita harus ikut berkontribusi menjaganya. Kita syukuri sebagai warga Indonesia, negara kita damai. Kita syukuri kita mempunyai sekian perangkat pemerintah mulai pusat sampai desa yang menjaga kita, memfasilitasi kita untuk bisa berkarya lebih banyak. Terus kemudian ternyata Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa ini terlahir di saat waktu di mana bayi tidak dibunuh, jadikan selang-seling seperti ganjil genap itu. Tahun ini bayi laki-laki dibunuh, tahun berikutnya dibiarkan hidup. Nah, Nabi Harun ini terlahir di saat waktu bayi dilahirkan hidup. Sedangkan Nabi Musa ini kebetulan terlahir ketika ada peraturan bayi laki-laki dibunuh. Tetapi apalah daya, ternyata ya, apa yang menjadi tipu dayanya Fir'aun tetap kalah dengan tipu dayanya Allah. Walhasil ternyata yang ditakut-takuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya justru di kemudian hari malah dirawat di tengah-tengah istananya dan dibesarkan di tengah istananya. Jadi wa nuridu annamuna alladziina surifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Allah menghendaki bangsa yang tertindas pada waktu itu, bangsa Israel, untuk bisa menguasai, untuk bisa mengalahkan bangsa Kipti dan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Nah, kata Israel pada waktu ini tentu beda dengan Israel sekarang. Ketika Al-Quran membicarakan Israel itu tentu konotasinya adalah dzurriyyata Yakub, orang yang menjadi bagian keturunan dari Nabi Yakub. Nah, Israel yang sekarang tentu sebuah naisem, sebuah negara. Ada orang Eropa yang kemudian menjadi warga Israel, orang Amerika menjadi warga Israel. Tentu beda halnya. Dan orang Israel, Bani Israel pada waktu itu memang menjadi bangsa pilihan karena ia menjadi satu-satunya bangsa yang menyembah kepada Allah kepada itu di saat orang-orang menyembah berhala. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Fir'aun. Maka Bani Israel pada waktu itu tentu menjadi bangsa pilihan karena tauhidnya, bukan seperti sekarang. Jadi beda ketika Al-Quran membahas Israel pada waktu itu, tidak sebagaimana Israel pada waktu sekarang. Jadi bangsa pilihan itu ya pada waktu itu karena lawannya adalah umatnya Fir'aun yang menyembah kepada Fir'aun dan menyembah berhala. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdurun. Jadi Allah mempunyai takdir untuk meneguhkan kedudukan bangsa Israel, diselamatkan lewat Nabi Musa. Dan ini diperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya bahwa mereka itu adalah dhaif, lemah. Dibanding kekuasaan Allah tidak ada apa-apanya. Apapun yang dilakukan Fir'aun untuk mempertahankan kekuasaannya tetap kalah dengan kehendak Allah yang menginginkan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Lanjutkan. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ asa ayyang fa'ana aw nattakhidhu waladaw wa hum la yash'urun
Wa dzakaru anna fir'auna lama aksara min qatli dzukuri bani Israil khafat al-qibtu ayyufna bani Israil. Ulama-ulama ahli tafsir menceritakan bahwa Fir'aun ketika telah banyak membunuh bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel, muncul kekhawatiran nanti akan punah Bani Israel ini. Padahal Fir'aun dan kaumnya ini membutuhkan tenaga Bani Israel sebagai pekerja kasar untuk membuat piramida, membuat seping dan sebagainya. Dan memang yang terampil dalam bekerja pada waktu itu Bani Israel. Mereka ini ditindas, disuruh bekerja paksa untuk membuat proyek-proyek ambisius dari Fir'aun. Maka diingatkan, wahai Fir'aun, kalau Anda membunuh bayi-bayi Bani Israel sedang orang tuanya nanti mati, kita akan kehabisan stok para laki-laki Bani Israel. Dan ini akan membahayakan kita, karena kita akan kehabisan stok pekerja kita. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang Israel. Nah, ini betapa kejamnya Fir'aun pada waktu itu. Jadi 1 tahun dibiarkan hidup, karena nanti dibiarkan supaya dewasa, kemudian menjadi pekerja kasar, diperbudak. Dan 1 tahun berikutnya bayi-bayi dibunuh untuk mengkontrol perkembangan bayi-bayi Bani Israel. Nah, sedangkan fawalada Harun alaihi salam fi sanati allati yatrukuna fiha alwildan. Nabi Harun dilahirkan ketika tahun tidak ada pembunuhan, artinya tahun yang anak-anak Bani Israel dibiarkan hidup. Wa wulida Musa fi sanati allati yaqtuluna fiha alwildan. Sedangkan Nabi Musa dilahirkan di saat tahun di mana bayi-bayi itu diharuskan untuk dibunuh. Wa kana li Fir'aun nasun muwakkiluna bidzalik. Fir'aun mempunyai para petugas-petugas yang mengawasi, para bidan-bidan yang mengawasi Bani Israel yang sedang hamil. Faman ra'ainaha qad hamilat ahsu ismaha. Ketika ia mendapati wanita Israel hamil, maka ditulis namanya. Ketika telah datang waktu kelahirannya, maka yang menjadi bidan adalah petugas-petugasnya Kipti, orang Israel. Apabila terlahir seorang perempuan, maka dibiarkan hidup. Dan apabila lahir seorang laki-laki, maka al-guju akan datang bi'aidihim asyifar al-murhifatu faqatuluhu wa madu. Kemudian al-guju itu membawa pedang yang sangat tajam, kemudian membunuh bayi laki-laki itu dan lewat begitu saja tanpa rasa iba. Na'udzubillah min dzalik. Qabahumullah ta'ala. Semoga Allah membusukkan mereka semua yang telah berlaku senang-senang. Dan kemudian falamma hamalat Ummi Musa, ketika ibunya Nabi Musa ini hamil, dia sangat khawatir, dan Allah selamatkan ketika hamil itu tidak nampak kehamilannya. Sehingga ketika terlahir bayi laki-laki, wa khafat alaihi khaufan syadidan, sangat khawatir. Karena Nabi Musa ini sangat berbeda dengan kakak-kakaknya. Jadi sebagaimana ayat wa alqaitu alaika mahabbatan minni, salah satu keistimewaan Nabi Musa itu fisiknya tuampan, menyenangkan. Mulai sejak kecil itu, sejak siapa saja yang melihat bayinya Nabi Musa pasti akan jatuh cinta. Begitu juga ibunya. Sehingga maka ayatnya wa auhayna lan paring wahyu, artinya paring ilham ila Ummi Musa, marang ibune Musa, an ardiih untuk menyusuinya, fa idza khifti nalikane wedi sapa sira alaihi ing atase keselamatane bayi Musa, fa alqihi mongko nibaaken fil yam ing dalam sungai Nil, wala takhafi aja wedi sira nduk, wala tahzani lan aja susah sira. Jadi Allah memberikan ilham kepada hatinya ibunya Nabi Musa, Yuhanif, ya. Ketika ia selesai menyusui anaknya, setelah tertidur, ya, delalai Nabi Musa niku dadi bayi sing mboten rewelan, gampang, ya. Dimong niku kepenak, ya. Jadi setelah disusoni, setelah tilem dilepuke jero peti yang dikasih ventilasi, kemudian didokokno ngene sungai Nil, ditaleni karena kebetulan rumahnya bapak ibunya Nabi Musa itu di pinggir sungai Nil. Jadi untuk mengelabui petugas ditaruh di peti terus ditaleni. Ngoten terus, ya. Nanti ketika petugasnya sudah pergi, talinya ditarik terus digendong lagi. Lah suatu saat Allah menginginkan nakdiraken niku ibunya Nabi Musa lali ketika menaruh peti kemudian tidak ditali. Akhirnya terbawa arus. Nah, setelah terbawa arus ternyata kemudian ibunya Nabi Musa memerintahkan kepada kakaknya, ya,
kakak Nabi Musa, yaitu untuk mengawasi kemana arus membawa peti yang ada adiknya itu. Dan ternyata peti itu bermuara masuk ke dalam pemandiannya, permaisurinya Fir'aun yang namanya Asiyah. Jadi ini adalah skenario Allah, takdir Allah. Jadi takdir Allah itu akan berakhir dengan indah. Kemudian ini yang terjadi. Faltaqatahu ahlu fir'auna liyakuna lahum adwa wa khazanah. Justru peti itu kemudian ditemukan para dayang-dayang perempuan, pelayan-pelayan perempuannya Fir'aun. Mereka tidak berani membukanya sebelum dihaturkan kepada permaisuri yaitu Asiyah. Setelah dibuka oleh Asiyah, kemudian Asiyah ini sangat terkesima dengan bayi Musa itu. Wa khazana qala Allah taala wa nuriya fir'auna wa hamana wa junduhum minhum ma kanu yahtadun. Jadi wa qalat imra'atu fir'aun qurratu ainil li walaka. Jadi ketika dibuka, bayinya itu sangat tampan, indah, bercahaya sehingga jatuh cinta. Kemudian dibawa pulanglah ke istana, akhirnya bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun tentu marah karena tahu ini adalah bayi dari Bani Israel. Tapi permaisurinya Fir'aun yang bernama Asya ini memaksa, qurratu ainil li walaka, sudahlah mas, supaya ini menjadi hiburan bagiku dan bagimu. Karena memang Allah memberikan takdir Asiyah menikah dengan Fir'aun ini belum dikaruniai anak. Ini Faqala Fir'aun mengatakan amma laki fanikma wa imali fala. Fir'aun tetap berkata secara ketus, itu menarik membahagianmu, tidak denganku. Jadi ya ternyata Fir'aun ya juga kalah dengan istrinya kan. Jadi tetap istrinya memaksa, ya akhirnya Fir'aun meskipun dengan berat hati ya dibiarkan hidup. Itu mungkin menjadi hiburan bagimu, tidak bagiku, itu kata Fir'aun. Fakana kadzalik wa hadahallahu bisababihi wa halakallahu ala yadihi. Dan karena kebaikannya itu kemudian Allah di kemudian hari nanti akan memberikan hidayah kepada Asiyah dan akan menghancurkan suaminya Fir'aun karena kesombongannya. Asa ayyang fa'ana wa qad hasala laha dzalika wa hadahullah wa askanha al-jannata bisababihi. Istrinya Fir'aun mengatakan asa ayyang fa'ana, barangkali ini bisa bermanfaat bagi kita. Dan ini kemudian dijawab Allah, artinya manfaat setelah nanti Asiyah akan mendapat hidayah dan akan ditenangkan hatinya dengan surga. Au natakhidahu walada. Asiyah mengatakan atau bisa kita jadikan anak angkat. Ai aratu an natakhidahu waladan. Aku menginginkannya ini menjadi anak angkatku karena kebetulan Asiyah ini juga belum mempunyai anak. Wa dzalika annahu lam yakun laha waladun minhu, karena Asiyah ini belum memiliki anak dari Fir'aun. Dari potongan ayat ini Umar bin Abdul Aziz ini pernah membantah kepada Jam'iyah Qadariyah. Waqad ruwiya an Amiril Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu annahu kataba kitaban ila qaumin minal Qadariyah fi takdzibihim bi kitabillah wa bi aqdarihi. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini pernah memberikan bantahan kepada kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah itu suatu kaum yang mereka itu menafikan takdirnya Allah. Mereka tidak percaya dengan takdir Allah. Mereka percaya bahwa manusia ini sepenuhnya bisa menentukan nasibnya. Dan ini dibantah oleh Umar bin Abdul Aziz dengan ayat ini, yaitu Fir'aun ini adalah orang yang tidak menginginkan lahirnya bayi laki-laki dari Bani Israel. Fir'aun berusaha sekuat mungkin untuk membunuh bayi-bayi dari Bani Israel, karena ini akan bisa memberikan efek sesuai mimpinya, bisa merusak kerajaannya. Tapi ternyata usaha Fir'aun itu tentu kalah dengan takdirnya Allah, yang justru malah bayi laki-laki yang ditakuti itu justru hidup di istananya, diberi makan dari makanan-makanan istana Fir'aun. Ya. Diceritakan ketika bayi Musa ini kemudian nangis terus karena minta susu, dibawa ke pasar, disuruh ibu-ibu untuk menyusui, tidak mau, dan akhirnya bertemu dengan ibunya sendiri, yaitu ibunya Musa, dan kemudian disusui tenang.
Setelah disusui kemudian ia mendapatkan hadiah dari sang raja. Ini bukti bahwa apa yang menjadi keyakinan Qadariyah, Jami'iyah Qadariyah, bahwa Allah tidak mempunyai kehendak, bahwa manusia bisa menentukan nasibnya sendiri, tentu salah. Karena buktinya ayat ini, Fir'aun ini manusia yang pada waktu itu kebetulan berkuasa, betul. Kuasanya absolut sekali pada waktu itu, berbicara pada waktu itu ya, karena seorang raja. Saking sombongnya Fir'aun bahkan menisbatkan dirinya sebagai bagian Tuhan. Dan ini diamini oleh rakyat Mesir pada waktu itu. Tetapi ternyata tetap kalah dengan takdirnya Allah. Fir'aun berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kekuasaannya dengan membunuh bayi-bayi yang lahir dari Bani Israel, bayi laki-laki. Tapi ternyata takdir Allah menakdirkan justru Musa yang akan menjadi penyebab kehancuran dari kerajaan Fir'aun hidup di tengah-tengah istananya, diasuhnya, diberi makannya, dan justru kumpul dengan satu istana dengan Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa ternyata manusia ini usahanya tetap kalah dengan takdir Allah. Apapun yang menjadi usaha kita tetap kalah dengan kehendak Allah. Maka kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Allah tetap memberikan makom ikhtiar kepada kita untuk bisa merubah nasib kita, sebagaimana innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru bi anfusihim. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat yang lebih baik, tetapi ketika telah usaha, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita lanjutkan. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubti bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Yaqulu ta'ala mukhbirun an fuadi ummi Musa khina dhahaba waladuha fil bahri annahu asbaha farigha. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kesedihan perasaan ibunya Nabi Musa ketika anaknya ini hanyut di bawah arus. Ketika suatu saat datang para pengawas-pengawas Fir'aun, sudah menjadi kebiasaan ibunya Nabi Musa setiap menyusui anaknya terus kemudian dimasukkan ke peti terus ditali. Nah, takdir Allah ternyata mengharuskan ibunya Nabi Musa itu lupa tidak mengikat talinya sehingga hanyut. Nah, ini ya, maksud ayat wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hatinya kosong, sangat sedih, tidak ingat apa-apa, yang diingat hanya anaknya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Abu Ubaidah wa Hasan al-Basri wa qala wa ghairum in kanat latubdi bihi ay in kadat min syiddati wujdiha wa husniha wa asfiha litadhiru annahu dhahabalha waladun. Sehingga hampir-hampir saking sedihnya ibunya Nabi Musa itu hampir bercerita kepada semua orang bahwa dia itu mempunyai anak laki-laki yang hanyut oleh arus sungai. Kan awal cerita ibunya Nabi Musa itu sembunyi-sembunyi ketika hamil karena khawatir akan dibunuh. Kemudian ia setiap kali menyusui setelah bayi Nabi Musa tidur dimasukkan di peti dan ditaruh di sungai, diikat. Dan kemudian suatu saat lupa sehingga terbawa air. Jadi betapa sedihnya ibunya sehingga ia tidak sabar sehingga ingin bercerita apa adanya kepada manusia. Padahal kalau ia bercerita apa adanya itu justru akan membahayakan keselamatannya dan keselamatan bayinya. Tapi Allah menjaganya, menenangkan hatinya sehingga ia bisa sabar tidak bercerita kepada orang. Laula arrobatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Seandainya tidak kami kuatkan, kata Al-Quran, ia tentu akan bercerita apa yang ia alami. Karena Allah menginginkan ini litakuna minal mu'minin, menjadi orang yang beriman. Waqalat lan ngucap ngendika sapa ibune Musa li ukhtihi maring saudari perempuannya Musa kusihi ay umirat ibnatiha wa kanat kabiratan ma ta'i ma yuqalu laha faqalat laha kusihi ay ittabi'i asarahu
wa khudhi khobrahu. Wahai anakku, coba cari peti yang di dalamnya ada adikmu. Dia hanyut kemana, awasi dan jaga, jangan sampai ada orang yang tahu bahwa engkau mengawasinya. Watatlubi sya'nahu, cari informasi tentangnya. Min nawakil biladi, dari seluruh penjuru negeri. Fa kharajat lidzalika fa basurat bihi an junubin. Kemudian saudarinya Musa ini melihatnya dari samping sungai dan melihat ia masuk ke dalam kolam pemandian permaisurinya Fir'aun. Wahum la yash'urun, orang tidak mengetahuinya. Dan kemudian wa haramna alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adlukum al ahli baiti yafurunahu lakum wa hum lahu nasikhun. Wa haramna lan menyegah sapa ingsun alaihi ing atase bayi Musa al maradi'a ing susuan ya min qablu dari sebelum itu faqalat mongko matur sapa ukhtihi hal adlukum ana to nduduhi sapa ingsun ing sira kabeh al ahli baitin ing atase keluarga yakfulunahu kang bisa nyusoni lakum kedue sira kabeh wahum utawi ahlu bait lahu kedue bayi iku mau iku nasihun kan berbuat baik. Kemudian para petugas, para pelayan-pelayan perempuannya permaisuri ini kemudian karena bayi ini menangis terus, ini membuat sedih hatinya Asiyah permaisurinya Fir'aun. Kemudian ditugaskan para pelayan-pelayannya ini untuk ke pasar mencari ibu-ibu yang bisa menyusui, siapa saja akan digaji dengan gaji yang besar. Ternyata semua tidak ada yang mau. Disusui oleh siapa saja tetap tidak mau. Akhirnya datanglah kakaknya Nabi Musa yang memang ditugasi oleh ibunya untuk memantaunya, kemudian berkata kepada para pelayan, apakah kamu mau saya tunjukkan sebuah keluarga yang mungkin bisa cocok dengan susunya bayi ini. Akhirnya dibawalah ke sana, kemudian disusui dan ternyata mau. Akhirnya ibunya Musa ini dipanggil ke istana. Setelah dipanggil istana kemudian dikasih tahu bagaimana kalau kamu tinggal di istana saja. Nanti saya gaji apapun yang kamu minta akan aku penuhi. Tetapi ibunya Musa mengatakan mohon maaf saya mempunyai suami, mempunyai anak banyak, saya tidak bisa tinggal di istana. Jika ibu permaisuri mengizinkan biarlah anak ini saya susui di rumah saya. Akhirnya permaisurinya Fir'aun itu mengatakan kalau begitu oke, gak apa-apa, tapi rumahmu itu kurang layak kalau menjadi tempat menyusui anak angkatku. Anak angkat seorang raja bagaimana mungkin ditempatkan di tempat yang reot. Akhirnya permaisuri itu mengutus para ahli bangunan untuk bedah rumahnya ibunya Musa ini. Dibedah rumah, dibangun sebagaimana istana yang indah. Jadi inilah takdir Allah itu indah ya. Jadi ibunya Musa ini bekerjanya apa? Menyusui anaknya sendiri, dapat gaji, dapat hadiah, rumahnya dibangunkan. Nah, jadi maka kita itu sudahlah wes anut dalane mawon. Jadi hidup itu anut karena pengira itu lebih enak. Skenario Allah itu lebih indah, akan indah pada waktunya. Jadi yang saat ini mungkin sedang galau di tahun 2025 ini, ayo kita awali dengan bahagia. Kalau kita ngawali tahun 2025 dengan kesedihan, nanti akan banyak sedihnya. Kita awali dengan bahagia, syukur kepada Allah masih diberikan umur panjang dan kita berusaha menjadi yang lebih baik. Pokoknya manut kepada Allah, Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Faradatnahu ila ummihi kay taqra ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian atas takdir Allah, bayi Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya sendiri supaya tidak sedih hatinya, ya, supaya ibunya Nabi Musa itu yakin bahwa janji Allah itu hak, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Demikian alhamdulillah ya, di awal tahun ini kita bisa banyak ini mulai ayat 1 sampai ayat 13 Mas Ari, lumayan ya, space waktunya lumayan, jadi perolehannya juga lumayan, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita sambung dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa masuk melalui line telepon di 0295 3858877. Sementara Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan untuk WhatsApp sekali lagi bisa di 085277999101. Anda bisa kirim suara Anda ataupun voice note Anda. Dan yang sudah bergabung nanti satu persatu akan saya bacakan. Yang sudah masuk
Terima kasih dari yang sudah bergabung di fanpage ataupun juga di grup pendengar Radio Pas FM Pati 2. Terima kasih dari Bapak Auf tadi menanyakan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apabila dirunut tentang seorang ibu yang secara tidak sengaja kehilangan anaknya karena suatu kondisi, ini kan di luar kekuasaan sang ibu. Nah, kalau dirunut di zaman sekarang adanya banyak anak-anak yang terlantarkan, ini bagaimana Ustadz? Karena memang sang ibu konon tidak bisa menafkahi dan sebagainya, bahkan ada beberapa yang memang sengaja dibuang. Mohon pencerahannya Bapak. Jadi ada makalah dari Ibnu atau illam tuhsin dunaka liwujudi husni wasfihi fa ahsin dunaka li ajli muamalatihi ma'aka. Jadi pentingnya kita itu selalu husnudon kepada Allah. Jadi apapun yang ditakdirkan Allah itu pasti ada kebaikannya. Mungkin dalam satu sisi kita ngalami hal kok begitu ya, kok anak dibuang ya. Tapi yakinlah apa saja itu yang sudah ditakdirkan Allah, kita harus berusaha husnudon. Seandainya kita tidak bisa husnudon karena baiknya sifatnya Allah, kebodohan kita yang tidak bisa menelaah sifat-sifat baiknya Allah, kita harus pandai menelaah kebaikan Allah yang ada pada diri kita. Kita tidak pernah mempunyai pikiran akan hidup, ternyata ya hidup kita nggak tahu asalnya bagaimana, ya tiba-tiba hidup begitu saja. Setelah hidup juga dicukupi Allah. Jangankan manusia, makhluk-makhluk itu yang ada di bawah bumi yang tertutup sekian material itu juga dihidupi Allah. Maka yakinlah keberkahan Allah, kebaikan Allah itu selalu ada terus. Pasti ada hikmah. Meskipun kita sebagai manusia tentu tidak kurang siap dan juga tentu merasa iba melihat anak-anak yang dibuang, melihat anak-anak yang kemudian diterlantarkan oleh orang tuanya, pasti ada hikmah itunya. Dan kita tahu banyak orang besar itu yang terlahirkan dari proses-proses seperti itu, yang mengalami betapa pahitnya kehidupan, betapa pedihnya hidup di jalanan, dan akhirnya dibimbing oleh Allah menemukan saat suksesnya justru luar biasa. Jadi yakinlah pokoknya apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah bagian dari kehendak Allah, dan jika Allah sudah menghendaki pasti ada sisi hikmah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari hikmah itu dan menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Demikian Ustaz. Baik, Mitra Pas masih ada beberapa menit lagi Anda bisa bergabung. Silakan bisa masuk di 085277999101. Dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295 3858877. Yang sudah bergabung Bapak Andriansyah ini juga menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik, ini tentang pada saat itu Fir'aun juga ternyata tergugah kebaikan hatinya untuk mengadopsi Nabi Musa. Nah, ini kan ada kaitannya dengan kebaikan. Apakah juga nanti itu dihitung ketika Fir'aun meninggal dunia atau bagaimana Ustadz mencerahannya? Sebenarnya Fir'aun itu kan tidak menghendaki itu, cuma dipaksa oleh istrinya. Nah, itu qurratu aini li walaka. Jadi istrinya itu memaksa. Jadi Fir'aun itu sebenarnya sudah tidak suka. Maka Ibnu Abbas itu meriwayatkan bahwa Fir'aun itu mengatakan begini ya. Wa qala Fir'aun ammalaka fa anima amali falala. Itu membahagiakanmu tapi menyusahkan bagiku. Jadi ini bukti bahwa keinginan Fir'aun tetap kalah dengan keinginan Allah. Keinginan Fir'aun membunuh bayi laki-laki Bani Israel. Tapi ternyata dia kalah dengan pressure dari istrinya. Jadi ya raja atau singa podium itu kan kalau di luar, kalau di rumah kan ya tetap suami takut istri. Jadi akhirnya ya tetap kalah. Dan itu menjadi bagian dari takdir Allah, menjadi bukti. Maka kita yang saat ini sedang usaha apapun jangan lupakan takdir Allah. Kita inginnya A tapi Allah menginginkan B. Di dalam kitab Hikam itu ada makalah begini. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal atab. Sering sekali pemberian Allah itu justru kita nggak diturutin. Misalkan kita kepingin ke Jakarta nih, kemudian nggak jadi, mungkin bisnya ditunda atau terjadi apa sehingga tidak kesampaian niat kita ke Jakarta. Nah, justru kalau kita memahami hakikat dari kasih sayang Allah, justru itu bukan sebuah
tidak keturutan, justru kamu itu sedang diberi Allah. Bisa saja saat perjalanan ke Jakarta kecelakaan, bisa saja saat ke Jakarta kehilangan. Setidaknya nggak jadi pergi, uangnya nggak jadi hilang. Jadi kebaikan yang paling baik itu adalah keimanan, Mas Ari. Jadi kebaikan yang baik adalah itu la ilaha illallah. Jadi sebaik apapun Fir'aun, ya kalau nggak ada imannya ya sia-sia. Demikian, Mas Ari. Baik, sekitar 5 menit lagi maghrib akan tiba Ustadz. Sebelum kita closing mohon doanya Ustadz, monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami mohon kepadamu semoga di awal tahun ini Allah Engkau berkahi hidup kami ya Allah. Amin. Semoga semua kesalahan kami, kekurangan kami, kekhilafan kami di tahun 2024 Engkau ampuni ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, dan semoga di tahun 2024 ini cita-cita yang belum tersampaikan semoga Engkau kabulkan di tahun 2025 ini. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, semoga bangsa Indonesia di tahun 2025 ini semakin tentram, semakin bahagia, rakyatnya sejahtera, pejabatnya berhati mulia. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, semoga di tahun 2025 ini Allah Engkau selamatkan kami khususnya dan seluruh warga Indonesia dari segala bencana-bencana. Semoga di tahun 2025 ini terhindar dari segala bencana, terlepas dari segala keburukan-keburukan makhlukmu. Engkau lindungi kami, Engkau beri kasih sayang kepada kami. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan siksa kami di saat kami lupa ataupun kami benar-benar berbuat salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan bebani hidup ini dengan beban yang berat yang sebagaimana Engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani ke hidup ini dengan ujian yang berat yang kami tidak sanggup untuk memikulnya, menghadapinya. Fa'fu anna ya Allah, maafkan kami. Waghfir lana ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Warhamna ya Allah, fa'fu anna waghfir lana warhamna ya Allah, sayangi kami ya Allah. Sayangi kami, anugerahi kami dengan segala kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat ya Allah. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan segala kebaikan-kebaikan yang pernah diminta oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami meminta perlindungan dari segala keburukan-keburukan yang pernah diminta perlindungan oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Wa antal musta'anu wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kajian kitab tafsir Ibnu Katsir pada hari Rabu, di hari Rabu yang pertama di tahun 2025. Semoga benar-benar mendapatkan keberkahan kita semua, manfaat untuk kita, dan semoga ada manfaat dan keberkahan untuk semua umat. Semoga di tahun ini Allah berikan kebahagiaan, ketenangan, dan kebaikan yang melimpah-limpah, dan kita selamatkan semua dari segala keburukan-keburukan dan segala macam wabah-wabah yang pernah terjadi di tahun 2024. Segala kesalahan dan khilafan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pas kajian kitab tafsir Ibnu Katsir insyaallah bisa Anda simak setiap hari Rabu, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Fanidi beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.